Sekali lagi terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama, saudara-saudaraku. Maka saatnya kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pengharapan kami hanya padamu dan sumbernya daripada Engkau, sehingga kami terus menyatakan bahwa pengharapan kami yang nyata di dalam Kristus Yesus adalah sungguh-sungguh motivasi yang terbesar menggerakkan hati dan pikiran kami. Setiap pagi kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, memuliakan-Mu, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, dengan nyanyian yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa dan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kami. Terlebih firman-Mu ya Tuhan, yang terus memanggil kami, memperlengkapi kami, memenuhkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa melihat dengan terang ya Tuhan, betapa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, itu begitu nyata ya Bapa, sehingga kami disenangkan dan kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, diberkatilah semuanya yang mendengarkannya dengan penuh perhatian dan bersyukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sekali lagi, ya salam selamat pagi buat kita semuanya saudara-saudaraku. Terima kasih atas kemurahan hati Tuhan yang kita alami bersama. Saudaraku, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, menguatkan kita semuanya, saudara-saudaraku, dan terus termotivasi untuk bersama-sama memuji-muji nama Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya senang sekali ya pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kesetiaan Tuhan, kita semuanya dikuatkan dan kita bisa bersama-sama ya bersekutu dengan firman-Nya, dan juga di dalam kebersamaan kita, mana kita diajar untuk terus hidup saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan. Bahkan firman Tuhan menegur kita, mengoreksi kita, supaya kita bisa hidup menjadi lebih baik sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita dimampukan untuk melayani Dia, ya melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati berkorban, mengampuni segala dosa kita, dan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini, mari kita merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Galatia pasal 3. Mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 3. Ya, Galatia pasal 3, kita masih membaca ayatnya yang sangat syarat dengan berkat yang luar biasa, ya pemahaman yang sangat dalam, ya dan berkat pengetahuan yang sangat besar, ya Bapak Ibu Saudara yang sangat mulia, dari Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari sekali lagi kita buka Alkitab kita, ya supaya kita Bapak Ibu Saudara masing-masing melihat sendiri, ya apa yang dikatakan Tuhan. Jadi bukan kata orang, ya bukan kata manusia, tetapi apa kata Tuhan di dalam firman-Nya yang mulia ini. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 dan 27. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, karena ini adalah satu kebenaran yang sangat berharga, yang harus kita pegang teguh dan jangan goyah, ya, dan jangan ragu untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan ini di dalam yang diungkapkan dalam
Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27 ini. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, Galatia 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, atau karena iman Kristus. 27. Karena apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Ya, dibaptis dalam Kristus, bukan dalam yang lain. Telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana metodenya? Bagaimana caranya supaya manusia saat ini bisa menjadi anak Allah, bisa menjadi anak Tuhan? Ada banyak macam-macam ya Bapak Ibu Saudara pandangan dan cara-cara yang diajarkan ya di luar sana Bapak Ibu Saudara supaya menjadi anak Allah. Ada yang mengatakan ya harus melakukan hukum Taurat dengan setia supaya menjadi anak Allah, harus sungguh-sungguh menuruti perintah-perintah Tuhan supaya menjadi anak Allah, harus kudus ya dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat metode untuk menjadi anak Tuhan. Bagaimana caranya? Itu jelas sekali dikatakan oleh Rasul Paulus setelah dia menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih karunia Allah. Ya, tiba saatnya sekarang menjelaskan bagaimana supaya menjadi anak-anak Tuhan. Ya, apakah karena ada sesuatu ritual atau upacara-upacara ya yang dilakukan ya untuk menerima seseorang menjadi anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ataukah apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, saudaraku? Di ayatnya yang ke-26 sudah jelas dikatakan karena iman Kristus, karena ketaatan Kristus, dan pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya dalam realitanya orang yang percaya kepada ketaatan Kristus, kepada kasih karunia Kristus saat ini, di ayat 27 dikatakan kamu semua yang percaya tentunya ya telah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 13 dikatakan di dalam Dia kamu, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang membaptiskan kita ke dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Apakah manusia? Apakah tangan manusia yang melakukannya sehingga kita dipersatukan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi tidak ada usaha manusia yang ikut serta, yang ikut campur di dalam keberadaan kita atau proses yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang ikut campur di sana. Tidak ada satu upacara ritual, tidak ada satu seremoni, tidak ada Bapak Ibu Saudaraku usaha untuk bisa memasukkan ya orang percaya menjadi anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya saat ini. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah memahami yang dimaksud dengan orang yang percaya adalah
orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ketika percaya dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kuduslah ya yang melakukan ya penyelamatan kita. Roh Kuduslah yang mengambil kita dari kehidupan yang lama, dari manusia lama. Ya, manusia lama, kita mempunyai manusia lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Ya, jadi sekali lagi, kita ini membawa masa lalu yang kelam, masa lalu yang suram, masa lalu yang mempunyai keinginan dan arah kepada pekerjaan daging, dan masa lalu yang mempunyai keinginan mengarahkan hidup kita kepada kegelapan. Ya, tapi Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sekarang ya di dalam Kristus, sesudah kita percaya akan pengorbanannya, maka Roh Kudus ya, Roh Kudus mengaruniakan hidup yang baru kepada kita sekarang ini. Amin. Sehingga hidup yang baru ini mempunyai arah, ya mempunyai arah kehidupan yang kudus. Karena kehidupan yang baru ini tercipta oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada manusia yang mengerjakan itu, semata-mata itu adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya. Ini adalah satu kebenaran yang sangat mulia. Kebenaran firman Tuhan yang sangat berharga, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman perbuatan apapun. Bahwa pengalaman kita ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa kita, dan kita percaya bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya, maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang baru, ya, hidup kita yang baru di dalam Kristus itu benar-benar ya itu sepenuhnya adalah dibangun oleh pekerjaan Kristus, dan itu bersifat rohani. Saya ulang sekali lagi, dan kehidupan itu adalah bersifat rohani, bukan bersifat daging, bukan bersifat secara lahiriah, tetapi secara rohaniah. Amin. Bukan bersifat daging, tapi bersifat roh. Karena Roh Kuduslah yang mengaruniakan hidup yang baru itu kepada kita, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, sehingga kita sekarang menjadi anak-anaknya yang kudus, ya, bukan anak-anaknya yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin Roh Kudus melakukan pekerjaan yang membuat orang menjadi berdosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus pasti mengerjakan sesuatu yang membuat orang menjadi kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu harus kita percayai sepenuhnya. Tidak mungkin, sekali lagi, Roh Kudus melakukan sesuatu yang membuat orang dihukum. Tapi Roh Kudus itu akan mengerjakan pekerjaan yang baik, ya, dengan menjadikan setiap orang menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan anak-anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam Kristus, ya. Karena Roh Kuduslah, Bapak Ibu Saudara, yang mengerjakan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Jadi tentu saja, saudaraku, Roh Kudus melalui firman-Nya, firman Tuhan, ya, bukan dengan sekonyong-konyong, bukan tanpa sebab musabab. Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kita
kehendaknya, tetapi itu semuanya melalui firman kebenarannya. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 13 itu jelas sekali dikatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Dan di dalam Roma 10 dikatakan, sebab iman timbul dari pendengaran. Amin. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu di dalam di dalam 1 Korintus. Ya, kita buka di 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya, ini sangat luar biasa memberkati hidup kita. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita bagaimana kita tahu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita tahu? Saudaraku, apakah itu karena kita merasa bahwa hati kita selalu dalam keadaan senang, ya, tidak pernah susah. Ya, kalau senang Roh Kudus kita yakin menyertai hidup kita. Kalau kita dalam keadaan susah lalu kita merasa Roh Kudus jauh dari hati kita, Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu? Ya, tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita di dalam susah maupun senang. Ya, tapi ada maksud daripada Tuhan, ada maksud daripada Roh Kudus mendidik kita untuk memahami apa kehendaknya di dalam setiap situasi, ya, yang kita hadapi. Ada maksud Tuhan yang terbaik sehingga kita belajar untuk memahami maksud Tuhan tersebut. Kita lihat di dalam 1 Korintus 12. Ya, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita membaca ayatnya yang ke-12, ya. Ayatnya yang ke-12. Jadi bagaimana saat ini cara Tuhan untuk menjadikan, ya, seseorang menjadi anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca dan ayatnya yang ke-13. Oke, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu. Amin. Satu. Ya, bukan banyak. Tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, ya, merupakan satu tubuh. Ya, merupakan satu tubuh. Anggota yang banyak itu, ya, menjadi satu tubuh. Merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi anak-anak Tuhan saat ini bukan hanya sekedar menjadi anggota sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi menjadi anggota sebuah gereja bukanlah jaminan menjadi anak Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita penting memahami itu dengan baik. Ya, tidaklah cukup untuk menjadi anggota sebuah gereja saat ini, tetapi haruslah menjadi anggota gereja tubuh Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena bukan organisasi itu yang diperhitungkan oleh Allah untuk menjadikan, ya, anggota-anggotanya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, tapi mereka yang masuk di dalam anggota tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang telah dimenteraikan dengan Roh Kudus, mereka itulah yang disatukan dengan tubuh Kristus yang kekal. Amin. Bukan tubuh Kristus yang jasmani, bukan tubuh Kristus yang duniawi. Semuanya ini tidak berkaitan dengan hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, hubungan kita dengan Kristus saat ini bukan hubungan duniawi. Dulu kalau orang Israel, ketika Yesus Kristus ada di bumi ini, mereka
berhadapan dan berhubungan, berkomunikasi dengan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang, saudara-saudaraku, kita ya bukan berhubungan dan bukan mengenal ya Kristus secara daging, tetapi kita mengenal Kristus secara rohani, karena Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit ya dan naik ke surga sudah menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, menjadi roh yang menghidupkan, ya bukan di dalam daging lagi. Dan anggota-anggotanya, ya anggota-anggota daripada tubuh Kristus, ya yang kekal itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus secara rohani. Ini Bapak Ibu Saudaraku berbeda, sangat berbeda dengan keadaan bangsa Israel. Bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudaraku adalah bangsa yang hidup, orang-orang yang hidup di bumi ini. Jadi mereka adalah ya orang-orang yang secara duniawi, ya secara duniawi orang-orang Israel itu akan menjadi umat Tuhan di bumi ini, ya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita sebagai tubuh Kristus, kita adalah umat Tuhan secara rohani. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita saat ini Bapak Ibu Saudara dinilai dan dipahami, kita mengerti hubungan kita dengan Kristus saat ini adalah secara rohani. Itulah sebabnya dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-13, di dalam satu tubuh ini, tubuh Kristus ini, Saudara, di ayat 13 dikatakan 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh, ya di dalam satu roh, Roh Kudus, kita semua, ya siapa semua di sini, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Amin. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang rohani. Bukan tubuh Kristus yang daging. Bukan tubuh Kristus yang jasmani, yang duniawi. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi keberadaan kita saat ini, keberadaan kita, posisi kita, kedudukan kita, eksistensi kita saat ini di dalam Kristus secara rohani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itulah hal tersebut adalah suatu ya berkat istimewa dari Tuhan Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Karena saat ini kita tidak menilai lagi hal-hal yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan Yesus, itu secara lahiriah atau duniawi. Tapi kita menilai hal itu secara rohani. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, di sini tidak ada perbedaan lagi. Amin. Ya, ketika Tuhan Allah menjalankan programnya, program kerajaannya di bumi secara duniawi bagi bangsa Israel, di situ ada perbedaan. Ada orang Yahudi dan ada orang bukan Yahudi. Ada orang bangsa Israel, bangsa pilihan, ada bangsa lain yang bukan bangsa pilihan. Akan ada perbedaan. Ya Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan sedang menjalankan programnya, program kehendaknya di bumi ini. Karena bangsa Israel akan tetap menjadi 12 suku. Ya, tetap menjadi 12 suku, di mana Petrus menulis surat kepada mereka, Yohanes menulis surat kepada mereka, ya, Yakobus menulis surat kepada mereka, kepada 12 suku, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benar-benar saat ini, ya, perkenanan Tuhan adalah apabila seseorang menjadi anggota gereja tubuh Kristus. Amin. Karena gereja tubuh Kristus adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala, dan kita
ya semua dikatakan telah dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus oleh Roh Kudus. Ya, bukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Oleh Roh Kudus, dan tidak ada campur tangan manusia di situ. Ya, sedikit saja campur tangan manusia, Bapak Ibu Saudara, ikut campur tangan manusia di sini, maka tidak sempurna lagi ya pembaptisan kita di dalam tubuh Kristus itu, ya. Karena ini adalah merupakan kasih karunia Tuhan yang sepenuh-penuhnya ya kepada kita setiap orang yang percaya. Maka saudara-saudaraku, kita yakin sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah cukup dan sudah sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi satu tubuh Kristus adalah merupakan kegembiraan. Kita sambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, karena keberadaan kita di dalam tubuh Kristus itu tidak bisa dibinasakan lagi, tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa ya apapun, kuasa apapun tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam tubuh Kristus inilah kita saat ini melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh Kristus inilah kita melihat kehidupan manusia baru yang terus bersinar, kehidupan manusia baru yang terus dipancarkan, dan kehidupan manusia baru yang dinyatakan di dalam kekudusan Kristus. Mari kita lihat dulu di dalam ya Bapak Ibu Saudara 2 Korintus pasal 5. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 dulu ya. Saudara-saudaraku, 2 Korintus pasal 5. Ya, mari kita lihat ya bagaimana Paulus mengatakan bahwa saat ini kita harus meyakini sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Perubahan yang sangat besar di dalam rencana Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang disingkapkan oleh Yesus Kristus melalui pelayanan hambanya Rasul Paulus dan diteruskan kepada kita. Kita sebagai orang-orang dari bangsa lain. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, atau kita baca dari ayatnya yang ke-15. Ya, saya baca dari ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Kristus mati bukan untuk orang tertentu, suku tertentu, golongan tertentu. Tapi Kristus mati untuk semua orang. Masalahnya adalah tidak semua orang percaya kepada kematiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada rancangan Tuhan, ya, ada rancangan Tuhan yang sangat indah. Ya, di dalam ya kasih karunia ini, di mana kita menerima hidup yang kekal, bahwa hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan dirancangkan Tuhan untuk hidup memenuhi keinginan kita sendiri. Ya, bukan untuk hidup memenuhi tujuan yang kita buat sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup yang dikaruniakan oleh Kristus, hidup yang baru kepada kita, itu mempunyai tujuannya tersendiri yang dirancang oleh Tuhan supaya hidup bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Amin. Bukan hidup untuk kemuliaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus Yesus menurut ukuran
ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kami tidak mengenal Kristus lagi saat ini secara manusia duniawi atau secara daging. Kita mengenal Kristus saat ini bukan lagi secara daging, tetapi kita mengenali Kristus saat ini adalah secara rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan pengenalan ini bisa ditemukan oleh setiap orang yang percaya pada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, ya, yang memberitahukan, menginformasikan bahwa segala dosa kita sudah diampuni Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, karena itu sekarang kita mempunyai suatu cara, ya, kita mempunyai suatu cara untuk mengenal Tuhan secara rohani. Amin. Bukan secara duniawi, secara daging lagi, tapi secara roh. Ya, pengenalan secara roh, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itulah maka pengenalan secara roh ini hanya bisa ditemukan melalui pengertian yang benar akan firman Tuhan. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara orang bisa mengenal Kristus hanya dengan imajinasi dan bayangan-bayangan secara daging manusia, dengan ilmu pengetahuan manusia, ya, dengan segala kreasi yang dilakukan, yang dicoba untuk dibayangkan, digambarkan oleh manusia tentang Kristus secara daging, tidak bisa Bapak Ibu Saudara untuk bisa benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengenalan kita akan Kristus Yesus saat ini adalah pengenalan secara rohani. Bagaimana itu pengenalan secara rohani, Bapak Ibu Saudara? Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi pertama-tama harus di dalam Kristus dulu. Pastikan, ya, yakinkan, pastikan bahwa saudara dan saya sudah berada di dalam Kristus. Amin. Sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Sudah menjadi anggota gereja tubuh Kristus. Barulah kita boleh yakin bahwa saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pengenalan akan Kristus secara benar. Ya, tanpa itu Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengakui bahwa kita sudah pasti diselamatkan, ya, ke dalam hidup yang kekal, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, tanpa hal itu tidak ada orang yang bisa dikatakan mengenal Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada orang yang bisa benar-benar disebut mengenal Kristus, tapi dia masih mengatakan mudah-mudahan saya diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa itu pengenalan yang benar kepada Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara dan saya harus mempunyai ketegasan. Saudara dan saya harus mempunyai keberanian, karena Roh Kudus mengaruniakan keberanian itu kepada kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini dikatakan di ayat 17 itu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ya, kita adalah ciptaan baru, new creation. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah tiba. Jadi kita sudah tiba pada pengenalan Kristus dengan cara yang terbaru. Amin. Ya, bukan dengan cara-cara yang lama, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita memperkenalkan pelayanan kita dengan cara-cara pengenalan Kristus yang lama, ya, yang secara daging. Wah, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan sebanyak apapun dilakukan. Ya, itu adalah kayu rumput kering dan jerami. Saat ini pelayanan yang diterima oleh Allah adalah pelayanan secara rohani, bukan secara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Kalau secara duniawi itu urusan duniawi. Ya, dan kamu telah mati secara daging, dikatakan.
kita sudah mati secara daging dan sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus secara daging. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup lagi menurut daging. Tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Amin. Baik hidup maupun mati, kita akan selalu bersama-sama dengan Kristus. Dan hidup mati kita adalah untuk Kristus selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi disinilah kita melihat bagaimana orang bisa menjadi anak-anak Allah. Maka orang itu harus masuk ke dalam lingkup ciptaan manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus menurut kekudusan Kristus, bukan menurut kekudusan masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita lihat bagian ayat terakhir dulu ya untuk menutup perenungan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku ya. Efesus pasalnya yang keempat ya, Saudaraku, kita baca di ayatnya ya. Ayatnya yang ke-17. Ya, Efesus pasalnya yang keempat dari ayatnya yang ke-17. Di situ judul perikopnya di dalam Alkitab berbahasa Indonesia dibuat judulnya di situ. Ya, judul perikopnya adalah manusia baru. Ya. Nah, bagaimana manusia baru ini? Ya, kita akan melihat dulu ya, lawan daripada manusia baru ini adalah manusia lama. Digambarkan di ayat 17, 18, dan 19. Begini, masa lalu kita seperti ini. Dikatakan di ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah gambaran daripada hidup lama. Ya, hidup manusia lama, manusia duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, sekarang gambaran daripada hidup manusia baru di ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus secara rohani. Amin. Mengenal Kristus yang adalah kepala tubuh dan kita adalah anggotanya di dalam manusia baru itu. Kita sudah belajar dan sudah mengenalnya ya secara rohani. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam manusia baru ini kita tercipta di dalam kekudusan yang sempurna, bukan kekudusan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan kesucian kita, tetapi ini adalah kesucian Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang disertai oleh Roh Kudus. Dan hidup saat ini adalah hidup yang baru, hidup yang telah ditebus dari kesia-siaan,
Dan sekarang hidup kita sangat berarti, sangat mulia, karena hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bersama-sama dengan Kristus Yesus kita mendapat bagian di dalam warisan yang sorgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, bahwa kita sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, supaya kita mendapat warisan yang kekal bersama-sama dengan Kristus, warisan sorgawi, kehidupan rohani yang sangat mulia, dan kita bisa menikmati damai sejahtera Tuhan ya sekali untuk selama-lamanya. Dan kita terus, Bapak Ibu Saudara, bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia, memberitakan seluruh kehendak-Nya kepada semua orang, ya, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan-Nya, di mana kita sudah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang diberikan hidup yang kekal, dan kita tidak akan pernah ditolak lagi. Kristus tidak menolak kita, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Karena tidak ada orang yang membenci anggota tubuhnya, tetapi dikatakan merawat tubuhnya supaya bisa berfungsi menjadi sehat, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Amin. Demikian Kristus terhadap hidup kita. Dia akan merawat hidup kita, Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Hidup yang baru, itulah yang kita hargai. Dan di dalam hidup yang baru ini kita melihat kehendak Tuhan secara keseluruhan berlaku dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami adalah anak-anak Tuhan. Saat ini adalah kami anak-anak Allah yang telah ditebus dari segala dosa kami. Dan bahkan Roh Kudus telah membaptiskan kami ke dalam tubuh Kristus, supaya hidup kami tidak akan ada lagi yang bisa merampasnya. Tetapi hidup kami yang baru ini Tuhan, bisa kami jalani terus menjadi alat untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga atas kabar baik, berita baik, dan kabar sukacita yang sangat indah ini akan kami teruskan kepada semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga atas semuanya ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi besok pagi ya. Shalom, salam kudus buat kita.